Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang ingat apa pelajaran kita hari ini? Iya, belajar apa kita? Umar bin Khattab Iya, hari ini kita belajar tentang Khalifah Umar bin bin Khattab. Khattab. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 60 ya, tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum memulai pelajaran, akan lebih baik kita berdoa dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, pimpin doanya, Nak. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Artinya, Ya Allah, tepuk tangannya. tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada temannya yang tidak masuk? Ada. Ya, siapa? Debbie. Oh, Debbie. Apa keterangannya, Nak? Sakit. Oh, sakit ya. Ya cuma Debbie aja ya. Ya. Nah, siapa yang tahu apa tujuan kita belajar Khalifah Umar bin Khattab? Nah, tujuan kita belajar Khalifah Umar bin Khattab agar anak-anak ibu tahu siapa Khattab itu. Nah, pada masa siapa Khalifah itu hidup dan bagaimana kehidupan dia sehari-hari dalam memimpin umat Islam. Nah, mari kita simak ya. Nah, sekarang kita belajar tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kita masuk ke apa bacanya, Nak? Istri dan anak Umar bin Khattab. Nah, istri dan anak Umar bin Khattab. Ada berapa istri Umar bin Khattab? 7. Iya, coba disebutkan nama istrinya. Yang pertama. Zainab binti Mas'ud, Ummul Kalsum binti Jarwal, Quraibah binti Abu Umayyah, Jamilah binti Sasabi, Atika binti Zaid, Ummu Hakim binti Al-Haris, Ummu Kalsum binti Ali bin Abi Abi Thalib. Nah, ada berapa tuh anak-anak Umar bin Khattab? 3. Iya, coba kita sebutkan sama-sama. Abdullah, Asim, Hafsah. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat Khalifah Umar bin Khattab. Nah, bagaimana sih sifat Umar ini? Nah, sifat Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Nah, sifat Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, dia adalah orang yang sangat disegani. Kenapa Umar bin Khattab ini disegani? Karena memiliki sifat yang pemberani dan merupakan pembuka kaum Quraisy. Nah, Umar ini dikenal dengan seorang yang tegas dan merupakan pemabuk yang sangat berat. Nah, sebelum memeluk Islam, Umar ini merupakan orang yang pemabuk.
bagaimana sifat Umar bin Khattab setelah memeluk Islam? Sederhana. Iya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam pada umur berapa? 7. Pada umur berapa? Tahun. Iya, Umar bin Khattab memeluk Islam pada usia 27 tahun. Nah, kenapa Sayyidina Umar ini memeluk Islam? Karena mendengarkan bacaan ayat Al-Quran surat Toha dari adiknya yang bernama Sayyidina Umar ini masuk Islam juga karena doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar didoakan oleh Sayyidina Muhammad untuk memeluk Islam dan siapa lagi satu lagi yang didoakan? Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan Abu Jahal. Nah, bagaimana sih sifat-sifat Umar ini setelah memeluk Islam? Nah, yang pertama, Umar bin Khattab ini merupakan orang yang pemberani. Seperti apa sih buktinya pemberani Umar ini? Nah, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Islam itu didakwakan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah masuknya Umar bin Khattab, maka Islam itu disiarkan secara terang-terangan karena banyak penduduk Quraisy yang takut kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar ini juga merupakan seorang khalifah yang sederhana. Nah, Umar ini biasa hidup dengan kezuhudan. Nah, apa itu zuhud? Zuhud itu merupakan sifat terpuji, yaitu hidup dengan kesederhanaan. Nah, apa buktinya Umar ini sederhana? Nah, dia hidup dengan kesederhanaan, bahkan bajunya penuh dengan tambalan. Nah, selanjutnya sifat Umar itu terkenal dengan keadilan. Nah, seperti apa sih adilnya Khalifah Umar ini? Nah, keadilan Khalifah Umar bin Khattab ini bisa kita lihat pada kakek-kakek Yahudi yang rumahnya itu berdekatan dengan masjid. Nah, ketika itu Khalifah Umar bin Khattab ingin memperluas masjid sehingga rumah-rumah di sekitar masjid itu digusur. Tetapi kakek Yahudi ini tidak mau. Maka Umar jadi atau tidak menggusur rumah itu? Tidak jadi. Nah, seperti itulah keadilan Umar sehingga kakek-kakek Yahudi tadi masuk Islam. Nah, selanjutnya apa sifat terpuji dari Khalifah Umar ini? Merupakan orang yang tegas. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab ini yaitu memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Nah, kenapa Khalid bin Walid ini dipecat? Iya, Nada silakan. Karena merasa takut kalaulah umat Islam terlalu mendakwakan Khalid dan Walid yang telah berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran. Iya, karena merasa takut. Karena Khalid bin Walid ini selalu didewa-dewakan oleh umat Islam. Nah, umat Islam selalu berkata, kalaulah Khalid bin Walid memimpin perang, pasti peperangannya akan menang. Karena Khalid bin Walid ini merupakan panglima perang yang terkenal dengan keberanian. Nah, selanjutnya seperti apa sih sifat Umar ini dalam memimpin pasukan Islam? Nah, memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, Umar bin Khattab ini
merupakan khalifah yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Umar ini rela mengorbankan semua hartanya untuk diinfakkan kepada kaum muslimin. Nah, begitu juga dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Khalifah Umar bin Khattab tidak terima, sehingga ia mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal maka akan aku tebas. Kenapa Umar berkata seperti itu? Karena ia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya seperti apa sifat Umar ini? Tanggung jawab. Iya, Umar merupakan khalifah yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Seperti apa sih tanggung jawab Umar ini? Tanggung jawab Umar bin Khattab ini dibuktikan ketika ia mengelilingi Madinah di malam hari. Nah, kenapa Umar ini mengelilingi Madinah? Untuk berjaga-jaga. Nah, di situ Umar bin Khattab melihat bubuk tua. Nah, di situ ada seorang ibu-ibu yang memasak. Apa yang dimasak ibu-ibu itu? Memasak batu. Nah, kenapa ibu ini memasak batu? Karena tidak memiliki makanan. Nah, ketika Umar melihat itu, Umar bin Khattab langsung bergegas pulang ke Baitul Mal untuk mengambil bekal makanan. Sehingga Umar bin Khattab memberikan makanan tersebut kepada ibu-ibu yang sedang memasak batu. Nah, selanjutnya seperti apa sih sifat Umar bin Khattab dalam menghadapi bala wabah taun, yaitu wabah yang menyebar ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, sama seperti saat ini. Nah, ini adalah wabah corona, sehingga kita tidak boleh dalam kerumunan. Nah, seperti itu juga di masa Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab melarang penduduknya untuk pergi ke tempat bala taun tersebut. Nah, setiap orang yang ada di tempat itu dilarang untuk keluar rumah. Nah, selanjutnya seperti apa sih proses pengangkatan Umar ini sebagai khalifah? Nah, Umar diangkat menjadi khalifah pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Pada hari Senin tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Nah, setelah dikuburkan, malam itu juga diundingkan kepada para sahabat. Nah, meskipun direkomendasikan oleh Khalifah Abu Bakar, namun pengangkatannya juga dimusyawarakan oleh para sahabat. Apa saja sih daerah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab ini? Nah, yang kedua, Jazirah Arabia. yang ketiga, Palestina. yang keempat, yang kelima, Kota Persia. dan yang terakhir itu ada Mesir. Nah, itulah kota-kota yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya wafatnya Umar bin Khattab. Nah, coba kita tengok gambarnya. Nah, siapa yang bisa mengemukakan seperti apa Umar itu wafat? Umar Dibunuh ketika sholat. Iya, seperti di gambar ya, Umar dibunuh ketika sholat subuh. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Video wafatnya Umar bin Khattab. Rasulullah SAW
yang kesehariannya digunakan untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan julukan dari Rasulullah Al-Faruq, yang artinya orang yang mampu memisahkan kebenaran dengan kebatilan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis bahwa sahabat Umar adalah penghuni surga yang berjalan di muka bumi, dan beliau juga sangat ditakuti setan, sehingga bekas-bekas yang dilewati Sayyidina Umar pun tidak berani setan lewati. Saat ini orang-orang kafir Majusi dendam terhadap Umar bin Khattab akibat dari penaklukan wilayahnya. Oleh karena itu, orang-orang Majusi ditahan dan dijadikan budak. Salah satunya adalah Abu Lulu'ah. Atas kekalahan ini, orang Persia Iran bertekad untuk membunuhnya. Dahulu, sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu adalah majikan dari budak Abu Lulu'ah, yaitu budak dari Majusi Iran. Abu Lulu'ah adalah budak yang istimewa dikarenakan dia budak yang memiliki keterampilan yang beragam sebagai pandai besi, ahli tukang, dan ukiran. Mengetahui keterampilan membuat pisau bermata dua dengan dilumuri racun. Peristiwa ini terjadi ketika memasuki waktu subuh. Pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan haji. Beliau sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Makkah, mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja, kekuatannya yang telah lemah, sementara rakyatnya semakin luas, mati syahid dan dimakamkan di negeri Hijaz, yaitu Madinah. Pada waktu subuh, Sayyidina Umar memimpin sholat dengan melewati barisan shaf dan memerintahkan untuk meluruskan shaf. Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam barisan shaf tersebut, maka Sayyidina Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya beliau membaca surat Yusuf dan An-Nahl pada rakaat pertama, sehingga memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat berjamaah. Ketika ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, budak tadi keluar dari persembunyiannya. Secepat kilat ia menyerang Sayyidina Umar dengan 3 tusukan. Tusukan pertama mengenai dada. Ia mengulang-ulang firman Allah. Dan kebenaran Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Surat Al-Ahzab ayat 38. Lalu Abdurrahman bin Auf maju menghentikan Khalifah Umar untuk menyelesaikan sholat jamaah tersebut. Sementara itu, setelah menusuk Sayyidina Umar, budak tadi menerobos ke barisan kaum muslimin dengan pisaunya yang diayun-ayunkan ke kanan dan ke kiri. Abu Lulu'ah berusaha lari sambil menyambar pisaunya, sehingga ada sekitar 13 orang yang terkena tusukan belatinya, dan 7 diantaranya meninggal dunia. Syukurnya ada salah satu jamaah yang melihat ini. Dia langsung melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai Abu Lulu'ah orang Majusi itu. Ketika akan ditangkap, budak tadi menyadari tak bisa lagi kemana-mana, dan akhirnya budak Abu Lulu'ah itu bunuh diri. Khalifah Umar sendiri langsung dibopong ke rumahnya. Orang-orang yang menunggu di sekitarnya menangis semua. Khalifah Umar pingsan sampai menjelang matahari terbit. Ketika sadar, dipandangnya wajah orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaan yang pertama kali ia ucapkan adalah, apakah manusia sudah sholat? Sudah, jawab mereka semua. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya tak dianggap Islam orang yang meninggalkan sholat, seru Sayyidina Umar. Saat itu darah terus mengalir dari luka beliau, sehingga kami menutupnya dengan kain sorban. Demikianlah Sayyidina Umar menunaikan sholat subuhnya yang tadi belum diselesaikan. Setelah beliau mendengar jawaban pelaku yang melukai beliau, beliau bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena doanya terkabulkan karena dibunuh orang Majusi bukan orang Islam. Karena saking parahnya luka, akhirnya Sayyidina Umar wafat pada tanggal 25 bulan Dzulhijjah tepat di penghujung tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Nabawi Madinah berdekatan dengan makam Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari video yang kita tonton tadi, siapa yang bisa menjelaskan kembali Khalifah Umar itu meninggalnya seperti apa? Ya, coba deh ya. Ya, siapa? Dibunuh oleh Abu Lulu'ah. Nah, masa penjabatannya sebagai khalifah tadi selama berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini seperti inilah makam dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, coba kita lihat ya, yang ini makam siapa? Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan makam yang kedua ini makam siapa? Umar. Makam siapa?
Abu Bakar. Nah, yang ketiga ini merupakan makam Umar bin Khattab. Nah, beliau dimakamkan di rumah Aisyah, tepatnya di kamar Aisyah. Nah, seperti itulah kisah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, silakan buka halaman 63. Di situ ada soal esai. Nah, itu besok dikerjakan di rumah ya. Nah, minggu depan kita kumpulkan. Nah, semoga dengan kita belajar Khalifah Umar bin Khattab ini, kita bisa introspeksi diri. Kita bisa meniru sifat Umar bin Khattab. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita boleh pulang. Nah, salam dulu. Ya, hati-hati ya. Ya, Bu.